Pak Susno, betul ya. Nah, untuk hal itu sangat saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo karena dia mengembalikan hakikat dari politik bebas aktif Indonesia yang menjadi the nature of Indonesia's foreign policy. Jadi saya membayangkan setelah kita bergabung ke BRICS, bagaimana perasaan blok barat terhadap kita. Tiba-tiba Pak Prabowo membuat terobosan gabung di Dewan Perdamaian. Itu satu pengembalian posisi kepada titik keseimbangan yang ideal. Itu luar biasa, patut diapresiasi. Apakah di situ ada peran Menlunya atau ini murni keputusan Pak Prabowo? Yang jelas itu langkah yang smart dan strategis. Kan bangsawan. Bedanya di mana itu, Mas Aiman? Negarawan itu orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk negara. Kaya miskin tidak penting, dan kebanyakan negarawan juga bukan orang kaya. Ki Hajar Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta, Sudirman, Hugeng. Bangsawan mirip-mirip borjuis. Menekankan pentingnya jabatan. Akhirnya menjadi rakus, menjadi tamak, menjadi sombong. Nggak mau disamai dengan rakyat, padahal dia cuma pelayan, rakyatlah tuan dari kekuasaan. Demokrasi kan begitu, Mas Aiman. Nah, maka dulu ada anggota DPR kan digebuk massa dalam pengertian yang luas ya, bukan digebuk fisik. Jadi negarawan nggak mikirin jabatan, dia mikirin negara. Kepentingan negara. Bangsawan mendewakan jabatan, jadinya rakus, tamak. Nah, ini yang kurang di Indonesia, negarawan. Kebanyakan bangsawan. Nah, maka diskusi kita malam ini, Mas Aiman, ini tema yang sangat menarik. Karena kita akhirnya mendiskusikan apa yang dibicarakan oleh Pak Susno dan kawan-kawan. Pak Said Didu, Abraham Samad, Ibu Siti Zuhro, Nainggolan Sahganda, kalau nggak salah yang hadir di sana ya Pak. Ya, dengan Pak Presiden. Karena tadi Pak Susno bicara soal oligarki dan sebagainya, nanti saya akan mulai dari situ untuk meresponsnya. Ya, pertama kalau saya tidak salah, diskusi di Kertanegara itu juga mendiskusikan banyak hal isu global maupun dalam negeri. Salah satu soal perdamaian, Dewan Perdamaian Gaza, ya Pak Susno, betul ya. Nah, untuk hal itu sangat saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo karena dia mengembalikan hakikat dari politik bebas aktif Indonesia yang menjadi the nature of Indonesia's foreign policy. Jadi saya membayangkan setelah kita bergabung ke BRICS, bagaimana perasaan blok barat terhadap kita. Tiba-tiba Pak Prabowo membuat terobosan gabung di Dewan Perdamaian. Itu satu pengembalian posisi kepada titik keseimbangan yang ideal. Itu luar biasa, patut diapresiasi. Apakah di situ ada peran Menlunya atau ini murni keputusan Pak Prabowo? Yang jelas itu langkah yang smart dan strategis. Lalu kemudian isu soal oligarki tadi diangkat oleh Pak Susno. Ini juga isu yang kita semua mendiskusikannya. Pak Susno, saya concern sekali dengan isu oligarki sejak saya muda. Bapak tahu saya dulu yang paling vokal. Saya tanya dulu bentar, Bung Boni. Siapa yang disebut oligarki sih? Nah, itu yang mau saya jelaskan. Publik tahu. Itu yang mau saya jelaskan, Mas Aiman. Jadi ketika Pak SBY menjadi presiden 2004 sampai 2014, sayalah yang terdepan sebagai pengamat mengkritisi pemerintahan ketika itu. Dan saya punya kesempatan ketemu Pak Susno Duaji ketika itu. Kami berkumpul bersama, berdiskusi, Pak ya. Masih ada petisi 28 ketika itu. Pak Susno kabar eskrim lalu kemudian diberhentikan dan seterusnya. Kita makin akrab ya Pak ya. Nah, sekarang Pak Susno ada di situ dan membicarakan soal oligarki. Saya perlu tegaskan karena saya akademisi dan disertasi doktoral saya di Amerika juga adalah mengawinkan teori oligarki dan teori kartel politik. Maka judulnya adalah Oligarchy Cartelization in Post-War Indonesia. Nah, itu kemudian dibukukan Pak Susno tahun 2020 di Amerika juga. Nah, saya mau katakan bahwa oligarki itu kan sebetulnya konsep yang luas, Mas Aiman. Orang dulu secara konvensional memahami oligarki dari kata oligoi dan arkain, yaitu pemerintahan oleh segelintir orang.
Tetapi oligarki kemudian dipahami dalam dua paradigma. Satu paradigma Aristotelian atau paradigma materialis, yang kedua paradigma non-materialis. Paradigma materialis mengatakan bahwa oligarki itu hakikatnya terletak kepada kekuatan mengontrol, kekuatan menguasai oleh karena adanya kekayaan. Kalau non-materialis mengatakan bahwa yang paling penting adalah kemampuan untuk mengontrol, maka the structure of power itu yang penting. Nah, tetapi kelompok yang kedua dianggap mirip-mirip teori elit, di elit teori dalam ilmu politik. Maka kita bicara Pareto, Mosca, Robert Michel, bahkan ketika Michel bicara oligarki, dia bicara soal das erne Gesetz der Oligarchie, hukum besi oligarki. Bahwa ketika you bicara soal organisasi, bernegara, you pasti tidak lepas dari oligarki karena di situ akan ada kelompok orang yang berkuasa. Ketika ada kelompok orang yang berkuasa, akan ada kelompok orang yang memonopoli itu sumber daya. Nah, maka dia bilang ini ada hukum besi. Jadi sini Pak, kalau di konteks Indonesia, oligarki yang dimaksud adalah dalam konteks Indonesia dari aspek ilmiah dan dari aspek praktis, ini dua hal yang berbeda Mas Eman. Dalam konteks ilmiah tentu saja kita kembali kepada teorinya, bahwa semua orang yang oleh karena kekayaannya dia memiliki kemampuan mengendalikan politik, menguasai politik, apakah di dalam atau dari luar kekuasaan, itu oligark. Jadi saya garis bawahi kata kunci karena kekayaannya. Karena kekayaannya dia mampu mengendalikan. Tetapi bukan hanya kekayaan. Ada lagi beberapa, misalnya Weibli membuat definisi bahwa oligarki itu kan struktur kekuasaan yang lahir karena apakah dia karena kekayaan, bisa juga karena military legitimasi. Dia bilang dalam konteks negara pasca perang, itu biasanya perwira atau jawara-jawara perang, itu menjadi elit yang kemudian disegani, dihormati oleh masyarakat. Dan kemudian mereka punya power, social power. Dan karena itu mereka bisa mempunyai political power. Dan itu jauh dari Indonesia. Itu jauh dari Indonesia. Lebih pas mereka yang punya kekayaan dan bisa kemudian menguasai. Karena kekayaannya dia mengontrol politik. Menaruh pion-pionnya di Senayan jadi anggota DPR supaya bisa mengendalikan perumusan pasal. Menaruh pion-pionnya di dalam kabinet untuk memuluskan proses policy making dan yang akan menguntungkan bisnisnya. Itu realitas yang terjadi. Ciri pokok oligarki. Ada 4, adik-adik sekalian, oligarki cartelization itu sudah jadi buku dan silakan lihat. Di Amazon itu masih dijual, jangan dibeli karena mahal itu buku saya. Saya coba membuat beberapa ciri oligarki. Satu adalah rule by the few. Kekuasaan dikendalikan oleh segelintir orang. Konsekuensi dari segelintir orang adalah mereka tidak suka dengan suara mayoritas, suara banyak. Mereka tidak suka demokrasi karena demokrasi menjunjung tinggi suara mayoritas. Mayoritas mengandaikan akan ada diskusi besar, pengambilan keputusan yang terlalu panjang karena harus mendengar aspirasi si A, si B, dan maka tidak suka. Oligarki nggak suka itu. Maka dia nggak suka partisipasi publik, dia nggak suka itu. Yang namanya public engagement dia nggak suka. Nah kemudian ya ciri yang kedua adalah itu tadi, menghindari partisipasi publik. Sedapat mungkin publik bisa dikendalikan. Jangan terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Jangan terlalu mengganggu, kira-kira begitu. Nah kemudian yang ketiga, persistent to dispersion and equalization. Jadi dia tahan terhadap bagi-bagi gitu. Maka di Indonesia ada istilah Jeffrey Winters ya, sahabat saya yang juga ahli oligarki di dunia. Jeffrey Winters dari Northwestern, dia bilang the system of bagi-bagi, sistem bagi-bagi di Indonesia itu menjadi tradisi oligarki di Indonesia. Jadi kamu menguasai tambang ini, kamu bagian ini, saya bagian ini, saya bagian, maka perlu ada konduktor di sana, ada dirigen. Kadang ada oknum ikut terlibat. Dirigen ditentukan oleh oknum bisa, dirigen bisa dilahirkan dari kesepakatan di antara mereka bisa. Maka akan selalu ada strong men, orang-orang kuat di banyak titik, di banyak daerah. Itu pasti berkaitan dengan penguasaan sumber alam di situ. Nah ini yang terjadi realitas. Maka kalau kita bicara dalam konteks politik ada dinasti, ada orang kuat lokal yang berpengaruh, itu tidak akan pernah terlepas dengan kehadiran dari bos-bos oligarki di level lokal. Pengendalian sumber daya, penguasaan sumber alam. Artinya kalau dari definisi Anda, oligarki itu pasti merugikan bangsa dan negara.
oligarki tidak akan pernah ramah terhadap kepentingan umum. Oligarki tidak akan pernah mengerti yang namanya moral sosial. Tidak akan mengerti yang namanya solidaritas. Tidak akan mengerti yang namanya nasionalisme. Oligarki hanya mengenal kekuasaan, uang, kekuasaan, uang. Oke, pertanyaannya begini. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mereka kan menguntungkan semua pihak. Exactly. Termasuk mereka-mereka yang berkuasa. Exactly. Bagaimana seorang Prabowo Subianto yang presiden, meskipun presiden, they all have the powers. Mereka punya dengan segala kekuatannya. Tapi oligarki, jaringan, kekuatan, kemana-mana. Bagaimana secara logika Anda bisa menjelaskan? Itu semua bisa diatasi oleh seorang presiden. Kalau saya tidak mengenal Pak Prabowo secara personal, mungkin saya akan sulit menjawabnya. Tapi karena saya mengenal Pak Prabowo sejak tahun sekitar 2007 dan menjadi pendukung setianya di Pilpres 2009 bersama Bu Mega, beliau waktu itu maju dan seterusnya, dan bahkan saya menjadi bagian dari kelompok Pak Prabowo sejak itu. Jadi saya paham bahwa Pak Prabowo itu orang yang memiliki kebeningan hati untuk kepentingan umum. Jadi beliau hanya berpikir dan merasakan apa yang baik untuk rakyat. Dan memikirkan penderitaan rakyat. Problemnya adalah, dan ini akan menjadi pertanyaan besar hari ini ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Apakah orang-orang di sekitar presiden menangkap, mengerti, merasakan frekuensi batin dan pikiran presiden atau tidak? Katakan